warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari mata kuliah media pembelajaran yang beranggotakan 3 orang akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul tentang evaluasi media pembelajaran. Sebelum kita membahas tentang evaluasi media pembelajaran, kita akan membahas tentang apakah itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar. Sedangkan penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam proses belajar akan sangat membantu efektivitas proses penyampaian pesan dan materi, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran mempunyai fungsi dan manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar pada siswa. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keenam, memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Yang terakhir yaitu mempersamakan pengalaman dan persepsi antara siswa dan menerima pesan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran. Media yang digunakan dalam pembelajaran sangat beraneka ragam. Guru harus dapat memilih media yang tepat disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran. Berikut beberapa contoh media pembelajaran. Yang pertama yaitu buku. Yang kedua yaitu multimedia. Yang ketiga yaitu alat peraga, dan yang terakhir yaitu foto atau gambar. Sekian. Kemudian B, evaluasi media pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian integral dari suatu proses instruksional. Idealnya, keaktifan pelaksanaan proses instruksional diukur dari 2 aspek, yaitu 1. Bukti-bukti empiris mengenai hasil belajar siswa yang dihasilkan oleh sistem instruksional. 2. Bukti-bukti yang menunjukkan berapa banyak kontribusi media atau media program terhadap keberhasilan dan keefektifan proses instruksional. Apabila media dirancang sebagai bahan integral dari proses pembelajaran, ketika mengadakan evaluasi terhadap evaluasi pembelajaran, itu sudah termasuk pula evaluasi terhadap media yang digunakan. Data empiris yang berkaitan dengan media pembelajaran secara umum bersumber dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Apakah media pembelajaran yang digunakan efektif? B. Dapatkah media pembelajaran itu diperbaiki dan ditingkatkan? C. Apakah media pembelajaran itu efektif dari segi biaya dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa? D. Apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu? E. Apakah media pembelajaran yang dipilih benar-benar menghasilkan hasil belajar yang direncanakan? F. Bagaimana sikap siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan? Tujuan evaluasi pembelajaran berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, yaitu A. Menentukan apakah pembelajaran itu efektif. B. Menentukan apakah media itu diperbaiki dan ditingkatkan. C. Menetapkan apakah media itu cost efektif dilihat dari belajar siswa. D. Menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. E. Mengetahui apakah media pembelajaran yang dipilih benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. F. Mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti diskusi kelas dan kelompok, interview perorangan, observasi mengenai perilaku siswa, dan evaluasi media yang telah tersedia. Kegagalan mencapai tujuan tentu adanya indikasi ketidakberesan dalam proses pembelajaran siswa, khususnya penggunaan media pembelajaran.
Dengan melakukan diskusi bersama siswa, kita mungkin dapat memperoleh informasi apa yang selama ini menjadikan pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Imam Budi Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tujuan evaluasi media pembelajaran. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam buku pedoman evaluasi media pendidikan, bahwa evaluasi media memiliki tujuan. Yang pertama, memberi pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Yang kedua, memberikan pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada produsen dalam memproduksi media pembelajaran yang bermutu. Selanjutnya, macam evaluasi media. Macamnya ada dua. Yang pertama, evaluasi formatif. Yang kedua, evaluasi sumatif. Pertama, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi tertentu. Selanjutnya, Welker dan Hess memberikan kriteria dalam mereview perangkat lunak pembelajaran berdasarkan kualitas. Yang pertama, kualitas isi dan tujuan. Yang kedua, kualitas instruksional. Dan yang terakhir, kualitas teknis. Ya, itu tadi pembahasan dari kelompok kami, kelompok 12. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.